kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Cipta Daud Jab. Kejadian 2 ayat 17. Apa arti kata mati di sini? Adam mati di umur 930 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Kita baca ayatnya, Kejadian pasal yang ke-2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sebelum kita bahas apa yang dimaksudkan dengan mati di sini, kita bahas dulu apa yang dimaksudkan dengan pada hari engkau memakannya. Apa yang dimaksudkan dengan pada hari engkau memakannya? Ada cerita yang lain dalam Alkitab yang boleh memberikan kepada kita gambaran atau ilustrasi tentang hal ini. Kita boleh buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua. 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ini panjang ceritanya tapi saya akan simpulkan atau rangkumkan. Ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Alkisah adalah seorang yang bernama Simei. Simei ini mengutuk habis Daud pada waktu Daud melarikan diri dari Absalom, anaknya yang mengadakan kudeta. Dan dia bahkan memaki-maki Daud. Tetapi Daud mengampuni dia. Lalu kemudian Salomo berkata, dan Daud sudah titip pesan kepada Salomo, ingat, Simei telah mengutuk aku, memaki-maki aku. Tapi Salomo berbaik hati kepada Simei. Salomo berkata kepada Simei, Simei, buatlah sebuah rumah di dalam kota Yerusalem. Tinggallah di situ. Tinggallah di kota Yerusalem ini. Jangan pernah kamu keluar. Ya, saya baca saja ayatnya. Di dalam ayat yang ke-36. Dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem. Diamlah di sana, janganlah keluar dari sana kemana-mana pun. Ini suatu larangan ini. Ayat 37, 1 Raja pasal yang kedua. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu atau pada saat engkau keluar menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh. Dikatakan, tinggal di situ, jangan keluar. Pada saat kamu keluar, pasti mati dibunuh. 3 tahun berjalan, nampaknya Simei lupa. Dia mendapatkan kabar dari suatu tempat yang namanya adalah Gad, kurang lebih 70 km dari Yerusalem ke arah selatan. Lalu kemudian dia dapat kabar bahwa 2 orang hambanya melarikan diri ke Gad. Waktu dia dengar 2 orang hambanya melarikan diri ke Gad, maka tanpa pikir panjang, Simei keluar dari rumahnya, dia keluar dari kota Yerusalem, dia mengadakan perjalanan ke Gad. Bolak-balik itu sudah 140 kilo. Tapi pada waktu dia keluar, dia belum mati. Nanti setelah dia pulang, beberapa hari kemudian dalam cerita ini, barulah dia mati. Apakah salah perkataan Salomo yang berkata, pada saat engkau keluar, engkau mati dibunuh? Tidak. Tetapi yang dimaksudkan adalah, pada saat engkau keluar, kematianmu pasti. Walaupun matinya ditunda. Bagaimana dengan cerita yang ada dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-17? Betul, menurut catatan Kejadian pasal yang kelima, Adam mati usia 930 tahun. Tapi apa yang terjadi pada hari di mana mereka memakan akan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu? Pada hari mereka memakannya, hari yang sama, Tuhan Allah berkata kepada manusia itu di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kepastian kematiannya dimulai pada hari itu. Pada saat ia memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Namun arti kematian di sini secara teologis
lebih dari sekedar kematiannya pada waktu usia 930 tahun itu. Sebab dengan melanggar perintah Allah, maka Adam dan Hawa berdosa. Dan itu kata 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Dan dosa, upah dosa, kata Roma pasal 6 ayat yang ke-23, adalah maut. Pada saat mereka memakannya, mereka berdosa, dan kalau tidak ada intervensi dari Allah, maka mereka mengalami kematian yang kekal, maut yang kekal. Akan tetapi pada hari itu juga, Allah mengenakan pakaian dari kulit binatang. Dengan demikian, ada korban yang dipersembahkan, yang menggambarkan korban yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus, yang menanggung dosa dunia ini, termasuk dosa Adam dan Hawa. Dan walaupun Adam sudah mati pada usia 930 tahun, itu hanyalah kematiannya yang sementara saja. Kalau memang ia hidup dalam Tuhan sampai ia mati pada saat itu, maka ia tidak akan mengalami maut yang kekal itu nanti. Tapi ia akan dibangkitkan dan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta.